Ada salah satu tokoh politik yang bilang, sudahlah jangan ditabrak-tabrakkan antara penggemar anime dengan kecintaan pada republik ini. Padahal awalnya dia bilang ini makar saudara-saudara. Hal ini masih relevan dengan keadaan Indonesia saat ini, di mana ketimpangan pendidikan membuat rakyat mudah terpengaruh politik dan berita hoaks tanpa benar-benar tahu apa yang terjadi. Betul! Nggak pernah terdengar suara yang lain yang dapat melihat Sultan Hamengkubuwono IX sebagai manusia biasa gitu. Jadi selalu ya patriotik, mulia, dan mistis. Assalamualaikum teman-teman, sampailah kita di bagian ketiga dari serial khusus Kepo Buku berjudul Buku yang Menerangi Indonesia dalam rangka hari kemerdekaan kita ke-80 tahun. Indonesia katanya sedang dalam kegelapan. Ada juga yang membantah, kau aja yang gelap katanya. Tapi daripada bantah-membantah, bagi kami lebih baik kita terangi dengan cara yang dekat dengan para pembaca, yaitu dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi buku-buku yang menurut kami bisa menerangi Indonesia. Jadi inilah bagian terakhir dari serial Buku yang Menerangi Indonesia, persembahan podcast Kepo Buku. Selamat mengikuti. Ini ada kaitannya dengan itu loh, masalah bagaimana beberapa petinggi kita bereaksi terhadap bendera yang ada di komiknya One Piece. Oh, Gitu. bendera One Piece. Bendera One Piece. Dan kebetulan gue memang mulai baca One Piece walaupun belum banyak. Kalau lu mau baca semua komik One Piece itu totalnya ada sampai sekarang, sampai bulan Maret kemarin itu ada 111 volume. 111 volume. 111 volume. Gue 10 aja belum gitu. Tapi karena gue penasaran, akhirnya gue coba gali lagi lebih dalam. Sebenarnya One Piece itu apa sih filosofinya segala macam, dan itu yang ingin gue rekomendasikan teman-teman untuk membaca. Gitu. Awalnya karena marah, tapi akhirnya gue penasaran, akhirnya gue mencari tahu. Jadi One Piece itu dibuat oleh Eiichiro Oda, lahir di Jepang. Ya namanya juga nama orang Jepang ya. Aduh, gue ketawa lagi. Jangan sampai gue ketawa nggak bisa berhenti. Toto itu teman-teman tipe yang kalau dia udah merasa menemukan sesuatu yang lucu, dia nggak akan berhenti ketawa. Apa tadi? Tape recorder. Tuh kan ketawa lagi. Udah dong, capek gue. Mas bapak-bapak gitu, bercandaan bapak-bapak itu yang ngasih bercandaan yang ketawa gitu. Oke. Sambil tunggu Toto meredakan, gue mau cerita sedikit ya tentang One Piece ini. Kenapa menurut gue menarik gitu ya. Ada kesalahpahaman tentang komik-komik ini, mungkin karena gambarnya bajak laut menyeramkan atau gimana, padahal gambar itu nggak ada serem-seremnya gitu ya, gambar tengkoraknya nyengir gitu kan. Jadi gini, oke. One Piece ini banyak disukai oleh orang di seluruh dunia. Pak, jangan lupa Pak, wakil presiden kita sekarang itu suka dengan One Piece. Wakil presiden yang digambarkan katanya nggak suka baca, tapi baca komik. Ya itu komik itu buku. Nah iya buku. Emang kalau komik tuh kalau gak dibaca diapain? Iya. Bahkan waktu kampanye masih ada yang inget nggak? Di atas podium pakai baju biru, dia pakai emblem One Piece di bajunya, saudara-saudara, berdiri di sampingnya Pak Prabowo. Emblem yang sama yang sekarang dikibarkan di mana-mana menjelang 17 Agustus. Dan itu lucu buat gue. Karena dulu tuh kan di kampung-kampung tuh kita kayak lomba melukis gitu ya. Kita ngelukis gambar Soekarno, ngelukis gunung, ngelukis orang lagi perang dengan kepalanya ada terikat bendera merah putih. Sekarang gambar bendera One Piece. Ditulis dilukis di jalanan, didatangin polisi bilang kagak boleh, hapus, dihapus lagi. Dan tokoh-tokoh yang suka One Piece tuh ya, nih gue sebutin ya. Muhammad bin Salman, Raja Arab, dia bahkan punya tanda tangannya Oda Sensei. Emmanuel Macron, Prancis, dia suka dengan tokoh Robin, dan dia digambarin juga sama Oda dan disimpan di kantornya. Emmanuel Macron, penggemar One Piece. Gibran gak usah ditanya. Tapi ada satu nama yang juga menarik, Sri Mulyani. Mbak Sri, Ibu Sri itu juga suka One Piece. Dia pernah ada posting Instagramnya pakai topi jerami ala One Piece. Terus dia menjelaskan filosofinya One Piece itu seperti apa sih gitu. Dari sini aja udah kegambar kan bahwa pemimpin-pemimpin dunia itu juga suka kok One Piece. Banyak yang suka One Piece gitu loh. Kenapa harus diributin gitu loh. Kenapa dibilang ini makar lah, lambang makar lah, segala macem. Dan bendera
yang kontroversial itu karena sekarang udah boleh berkibar lagi, itu namanya bendera Jolly Rogers. Itu Jolly Rogers. gambar tengkorak pakai topi jerami, dan itu adalah lambang kebebasan melawan penindasan. Satu bendera yang bikin kita ingat bahwa kebebasan adalah hak semua orang. Wih, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan konteksnya One Piece itu kan sebetulnya adalah perjuangan antara penindas dengan yang ditindas. Negara yang berkuasa disebut sebagai Sekai Seifu. Terus Sekai Seifu ini dipimpin oleh 5 orang tetua yang namanya Gorosei. Tokoh utamanya itu ada Monkey D. Luffy, ada Zoro yang pakai pedang 3 bilah, ada Nami, dia seorang navigator, dia seorang pelaut gitu ya, ahli membaca cuaca, peta, ada Usopp, penembak jitu, ada Sanji, ada banyak lagi deh. Ada Nico Robin yang disukai oleh Emmanuel Macron, ada Jinbe, mantan bajak laut, dan memang si Luffy ini punya cita-cita menjadi bajak laut. Itu sih gambarnya seperti itu gitu. Dan apa ya, dia membawa sebuah pesan bahwa perubahan itu lahir dari solidaritas, bukan dari keseragaman. Dan pesan untuk pemimpin supaya baca One Piece, karena memimpin itu melayani, bukan dilayani. Asik. Menginspirasi, bukan menindas. Gitu. Jadi ceritanya seputar itu si One Piece yang pengen jadi bajak laut, dia pengen menemukan harta karun yang namanya One Piece, makanya disebut sebagai One Piece. Peperangan dia melawan kejahatan. Bahkan jadi gini, tokoh One Piece itu si Luffy ya. Si Luffy ini kan tokoh utamanya, Monkey D. Luffy namanya. Dia itu punya kayak super power lah ya. Gara-gara dia pernah makan sejenis buah yang membuat dia jadi melar kayak karet. Jadi kayak di Fantastic Four itu loh, kayak itu dia bisa melar, badannya bisa lebar, ditembak tuh pelurunya nyangkut terus bisa ditembakin balik lewat karena tubuhnya melar kayak gitu. So ini komik, kenapa harus dipersoalkan? Dan akhirnya udah reda kan setelah Pak Prabowo lewat Mensesnek waktu itu bilang ini kan bentuk ekspresi rakyat aja. Akibatnya menteri-menteri yang lain yang bilang ini penindasan, bisa diancam pidana, yang bilang ini makar, akhirnya meralat kembali ucapannya. Dan ada salah satu tokoh politik yang bilang, sudahlah jangan ditabrak-tabrakkan antara penggemar anime dengan kecintaan pada republik ini. Padahal awalnya dia bilang ini makar saudara-saudara. Buat gua One Piece ini bisa membantu kita untuk melihat keadaan kita sekarang seperti apa sih, kenapa kita bisa jadi sensitif, tapi juga dari komiknya sendiri kita bisa belajar untuk tahu posisi kita ada di mana dan menjalankan posisi itu dengan benar. Kalau lu seorang penyelenggara negara, lu nggak boleh menindas rakyat apalagi korup. Betul. Kalau lu seorang rakyat biasa, lu harus tetap bersatu, lu harus tetap kompak untuk menegakkan kebenaran. Van, lu baca One Piece gak, Van? Oh, nggak ikutin. Nah, coba deh. Gara-gara ini gue yakin semua orang akan baca One Piece nih. Tapi banyak yang udah nonton live actionnya di Netflix kan. Oh Pasti iya, benar. Ini. Benar. Di Netflix ada, benar. Udah ada ya. Ada. Bukan udah ada. Harus. Ada gitu. Harus, iya betul. Tokoh Naminya cakep lagi. Dan tokoh Monkey D. Luffy-nya itu buat gue kok mirip banget sama di komik ya. Oh, yang dibayangkan di komik gitu ya. Iya betul. Jadi intinya seperti itu. Selamat membaca. Kalau nggak tahu lebih baik cari tahu. Jangan langsung bereaksi. Itu sih pesan dari saya pribadi. Oke. Udah panjang juga ya. Tapi kita masih ada sisa rekomendasi yang kita mau bacain. Oke, aku sambil kasih cuplikannya satu paragraf nanti. Kebetulan ada bukunya di sini. Oke. Ya, Riz Fine, terima kasih rekomendasinya. Ini novel juga. Kita harus butuh banyak baca novel dan cerita ya untuk menerangi. Ronggen Duku Parup dari Ahmad Tohari. Oke. Mas Toto, Bang Rani udah baca ini belum? Udah dong. Oh, itu keren. Dalam novel ini diceritakan tentang masyarakat desa yang minim akan pendidikan sehingga mudah dimanipulasi dan dijadikan alat politik pihak yang berkuasa. Hal ini masih relevan dengan keadaan Indonesia saat ini, di mana ketimpangan pendidikan membuat rakyat mudah terpengaruh politik dan berita hoaks tanpa benar-benar tahu apa yang terjadi. Betul. Kata Riz Fine, aku berharap buku ini bisa banyak dibaca
terutama untuk generasi muda zaman sekarang yang menurutku sangat kurang yang tahu gimana sejarah Indonesia. Sebelumnya aku juga seperti mereka. Sampai akhirnya aku mencoba mencari tahu dengan membaca buku-buku atau novel yang mengangkat sejarah Indonesia. Aku berharap buku-buku atau novel yang mengangkat sejarah Indonesia bisa terus dibaca oleh semua kalangan, agar kita semua tahu bagaimana luka sejarah, ketimpangan sosial, dan masalah politik di Indonesia. Dan khususnya di novel Ronggeng Duku Paru. Aku berharap banyak yang dapat menikmati kisah serintil yang bukan hanya sebagai cerita atau drama kehidupan, tetapi bisa menangkap pesan tentang keberanian melawan sistem yang menindas agar hal serupa tidak terulang lagi di negeri kita tercinta ini. Wih, mantap banget. Mantap. Ronggeng Duku Paru. Gue jadi ingat Ronggeng Duku Paru. di threads apa di Instagram gitu ada yang komentarin katanya, aduh gue udah sampai di halaman 60-an gitu kok masih pusing gitu. Iya, Terus Mbak Lela nyeletuk, pelan-pelan aja bacanya. iya aku juga terkesima itu dengan balasan dari Mbak Lela tuh. Iya kan Mbak Lela? Jarang-jarang loh Mbak Lela ngebalas-balasin gitu kan. Iya, makanya keren banget. Tiba-tiba dia bilang bacanya pelan-pelan. Emang harus pelan-pelan sih baca Ronggeng Duku Paru ini. Gitu. Iya, nggak bisa sekali. Betul. Nah yang belum baca, Steven mau kasih cuplikannya nih. Biar Iya. dapat gambarannya. Iya. Memang harus diakui novel yang aku pegang ini terbit tahun 2017. Sebagai info, baru aja juga terbit cetakan terbarunya yang sampul keras, yang gambar penari dengan sampul merah abang yang menyala itu, yang cakep banget sampulnya. Nggak tahu ya format layoutnya masih sama seperti yang buku ini apa enggak. Mudah-mudahan formatnya lebih bagus ya. Soalnya yang 2017 nih kayak dempet gitu ya. Padat banget bukunya formatnya. Ini ada kutipan yang aku bacain 2 paragraf lah ya. Soalnya panjang-panjang nih paragrafnya. Oke. Iya. Dari halaman 300. Ketika angin bertiup, jutaan daun jati saling bergesek, membuat deru yang berirama. Semuanya bergoyang, tetapi pada ketika itulah serintil menangkap makna kebersamaan yang amat mengagumkan. Kebersamaan yang berimbang, yang mungkin sudah mulai disusun sejak ribuan juta tahun yang lalu. Setiap sulur muda tidak gagal meraih ruang hidup, meski harus menembus jalinan sesama yang demikian canggih. Setiap ujung akar tidak gagal mencapai tanah. Ada beringin kecil tumbuh di atas batang pohon yang lapuk. Dan roh kebersamaan memberi kesempatan sehingga akar beringin kecil bisa merayap mencapai tanah. Dedaunan tersusun demikian rupa sehingga sinar matahari atau biasnya menjamah rata. Angin kembali bertiup. Kini disertai bunyi daun-daun yang luruh. Kerotok suara burung pelatuk dari kejauhan. Dan suara seorang pencari kayu yang terdengar sayup. Serintil menegakkan kepala. Itu suara tembang seorang amatiran yang menirukan butut manggung. Entah mengapa Serintil merasa tersentak, bukan karena dia juga hafal lirik lagu itu. Bukan pula suara si pencari kayu demikian jelek dan acak-acakan. Tetapi karena tiba-tiba Serintil merasa ada sesuatu yang sangat menarik berkaitan dengan keresahan jiwanya. Demikian. Gokil. Dinikmati aja. Jadi suasana-suasana yang dibangun dari ceritanya tuh memang seperti itu ya. Betul. Ada 2 macam pembaca menurut gua ya. 2 macam jenis pembaca. Yang pertama itu pengen tahu alur ceritanya cepet-cepet. Itu dia. Ya kan, ini jagoannya mati nggak sih? Atau ini apa sih si Serintil atau gimana sih? Dia jadi nggak sih sama si Rasus gitu kan? Tokoh utamanya kan gitu ya. Tapi nikmati juga lah ceritanya. Tadi sambil Steven baca aja gue merem gitu, membayangkan gemersek daun-daun gitu. Itu keren banget sih. Keren banget. Nah itu jadi pembaca kedua yang benar-benar larut di dalam bacaannya. Jadi bukan sekedar ingin mencari alur ceritanya aja gitu. Kalau alur ceritanya, gue punya temen yang ketika baca novel, dia baca beberapa halaman pertama, dia langsung pindah ke belakang. Dia mau tahu dulu endingnya gimana, baru dia bisa dengan tenang membaca novelnya dan menikmati novelnya. Karena udah tahu endingnya. Ada ya orang kayak gitu ya? Iya, nggak apa-apa spoiler gitu ya. Nggak apa-apa spoiler. Jangan-jangan Toto juga termasuk yang gitu. Enggak juga. Buku berikutnya, nah ini
Wah, datang dari Emir Haidar nih. Dan buku yang beliau pilih adalah ini bukunya seri Tempo. Yang dipilih yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Tempo tuh kan banyak tuh bikin Iya, betul. seri ya, salah satunya salah satunya Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang dipilih Emir Haidar yang direkomendasikan untuk episode kali ini gitu. Jadi menurut Emir, seri Tempo Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini mengajak kita untuk berpikir kritis terkait tokoh Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Selama ini buat dia gitu, saya sebagai seorang yang hidup cukup lama di Yogyakarta hanya melihat pandangan tokoh Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai tokoh yang patriotik, mulia, dan mistis. Nggak pernah terdengar suara yang lain yang dapat melihat Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai manusia biasa gitu. Jadi selalu yang patriotik, mulia, dan mistis. Bahkan dari lembaga pemerintahan di Yogyakarta sampai akar rumput di Jogja masih memandang seperti itu gitu. Nah, dalam buku seri Tempo Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini, saya mendapatkan pandangan yang tepat untuk menggambarkan tokoh ini sebagai manusia biasa. Beliau tidak luput dari kesalahan dalam mengambil keputusan yang sebenarnya berakibat fatal bagi seluruh Indonesia di berpuluh-puluh tahun kemudian, di samping juga biasanya di awal kemerdekaan Indonesia. Dari seri Tempo Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai penulis sejarah, saya mendapatkan benchmark yang dirasa netral di setiap menuliskan sejarah tokoh. Tidak melulu baik, namun juga tidak melulu dalam kondisi yang fatal. Dan dengan menuliskan dalam kerangka tersebut, saya dapat mengajak teman-teman melalui platform @Indonesia_Graveyard untuk juga berpikir kritis terhadap satu tokoh, terhadap sejarahnya yang didasarkan bukti-bukti primer berupa arsip lama yang memuat tulisan terkait dengan tokoh tersebut. Dan juga untuk belajar dari kesalahan tokoh tersebut agar kesalahan tersebut tidak terulang di masa-masa selanjutnya. Gitu. Keren Mas Emir. Thank you banget. Dan Tempo itu memang banyak ya. Dia kalau nggak salah juga ada soal Pak Sudirman, Jenderal Sudirman, dan ada beberapa tokoh-tokoh lain gitu. Kalau gue Iya. suruh milih, gue milih Aidit. Emang pernah ditulis di Tempo ya? Kalau saya pernah, gue pernah baca. Oh, kalau gue lebih suka yang Wiji Tukul Oh, oke. gitu. Loven. Ya, yang Soekarno sama Soeharto. Oke. Terus ngomong-ngomong soal sejarah, karena banyak di sini ya yang rekomendasi buku sejarah, gue jadi ingat nih. Karena tadi ada yang bilang kan, ada yang nyinggung soal upaya untuk mengubah sejarah, buku ajar sejarah. Kita pernah ngalamin loh, Tok, Apa tuh? pelajaran PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Lu pernah nggak dapat itu? Pernah. Steven, lu masih ngalamin nggak buku pelajaran PSPB? Oh, nggak ada lagi. Nggak ada, Sejarah kan? doang ya. Ya, itu dulu ada namanya buku pelajaran PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Dan itu akhirnya dihapus. Karena jadi kontroversi, karena ada yang bilang ini dianggap terlalu menonjolkan pihak-pihak tertentu dan mengecilkan kontribusi pihak lain. Terus dianggap sebagai indoktrinasi politik, tapi juga kemudian alasannya adalah karena perubahan kurikulum gitu. Karena kita dulu mikir udah ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila, udah ada sejarah, ini PSBB ngapain lagi gitu. Bukunya tuh elit banget, dibagi-bagiin. Waktu zaman gua SMA dulu dibagi-bagiin tuh buku PSBB. Tapi itu salah satunya mata pelajar. Kalau dulu kan ada pilihan ganda, terus ada esai, gitu kan, atau menulis atau melengkapi. Nah, menurut gua PSBB itu salah satu mata pelajaran yang memperkenalkan cara penilaian baru. Maksud lo? Dengan kolom setuju, sangat setuju, tidak setuju, ragu-ragu kayak gitu kan. Pelajaran lain nggak ada. Terus kita berdebat, apa bedanya setuju dengan sangat setuju ya? Yoi, bener. Itu satu-satunya mata pelajaran menurut gue. Kenapa ada kayak begini? Setuju, sangat awalnya dari sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Gue bingung, ragu-ragu aja kali ya. Betul. Tapi ya itu, kita pernah loh. Tapi kenapa kita tidak belajar dari sejarah? Sudahlah.
Dari semua buku yang merekomendasikan ada unsur sejarahnya, ini menurut gue menarik karena dia merekomendasikan sebuah novel yang berlatarkan budaya yang masih ada dalam kehidupan kita sekarang di salah satu budaya. Kayak gue nggak mau sebutin lah. Tapi ada Naja, akun Instagramnya _estrelasi. Dia merekomendasikan Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam, karya Dian Purnomo. Lu pernah denger nggak novel ini, Van? Udah pernah. Udah pernah ya? Mm-mm. Ya, jadi dia ini gue bacain apa adanya ya. Ya. Hai Kepo Buku, aku ingin merekomendasikan buku karya Dian Purnomo judulnya Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam. Kenapa? Karena dari buku ini aku sadar, merenung dan kritis terhadap negara Indonesia terutama terkait dengan para perempuan. Ada tradisi atau adat istiadat yang sangat merugikan perempuan namanya kawin tangkap. Pernah dengar nggak, Van? Belum. Dan itu masih ada loh di salah satu budaya kita, kawin tangkap itu. Istilahnya gini, udah kayak zaman purba. Lu suka dengan seorang perempuan, ya lu tangkap, lu bawa, udah. Hah? Iya. Oke. Dan Naja nulis gini, ada tradisi atau adat istiadat yang sangat merugikan perempuan namanya kawin tangkap. Karena suaranya tidak dengar tokoh utama melawan dengan cara yang paling gila. Dari judul juga keren, selama tubuh perempuan dieksplorasi oleh laki-laki, maka selama itu pula perempuan menangis kepada bulan hitam. Dan dari segi cerita, alur bahkan endingnya sangat memukau dan mind blowing. Dan dari buku ini aku jadi tahu tentang pulau jauh di pulau sana. Kata aku mah baca Kak, baca. Ini bisa dibaca gratis juga di Ipusnas gitu. Oh. Salam kenal dari Naja. Naja, terima kasih. Terima kasih aja. By the way, buat yang mengelola aplikasi Ipusnas, di-update ke bos. Apanya? Itu aplikasi Ipusnas itu loh. Karena banyak laggingnya, banyak masalahnya, menyebalkan sekali. Tapi oke, itu tadi dari Naja. Sekali lagi terima kasih banyak. Steven, lu udah pernah baca novelnya, Van? Belum pernah baca bukunya Mbak Dian Purnomo. Belum. Tapi tertarik nih nanti kalau. Banyak nih bukunya, keren-keren nih. Tapi terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah mengirimkan bukunya. Tadi kita absen lagi, ada Muhammad Dalton, ada Berbuku-Buku, ada Agan Muhammad Zain, ada Wisnu Wirawan, ada Rak Bukuku dengan top 5 recommendation-nya yang ternyata satu buku, Animal Farm, Pam Januar Maulana, kemudian juga ada Erza Heksa Arifin, ada The Shy Readers, Why Are You So Shy, kemudian juga ada Rizfine, @Rizfine, akun Instagramnya, kemudian ada Emir Hadar. Mas Emir, terima kasih banyak, kapan-kapan ikutan di Kepo Buku lagi ya. Ada Naja, kemudian juga ada Christian Purba, rajin banget Christian nih menanggapi berbagai episode kita. Ada Buku ke Buku, akun Instagramnya. Terus ada Alia Putri dengan akun Instagramnya @bacaanalia. Gue rekomendasi banget lu lihat Instagramnya Alia karena banyak banget informasi keren soal dunia perbukuan di situ. Bagian rekomendasi buku yang menarik. Oke. Di penghujung ini gue mau ngajak Toto sama Steven. Mungkin Toto dulu ya, karena dia udah lama sekali merantau keluar dari Indonesia. Harapan lu sama Indonesia? Harapan gue terhadap Indonesia ya semoga akan tetap baik-baik saja. Kan ucapan adalah doa gitu. Jadi kita iya betul. Iya, benar. Kita kasih doa yang baik-baik ya. Iya. Steven? Sedikit melihat ke novel yang pertama tadi aku rekomendasiin itu kan Menolak Ayah. Jadi waktu baca itu kayak wah ini kok dari tahun 57-58 itu keadaan Indonesia tuh kok seperti ini ya, kayak di daerah tuh nggak puas dengan pemerintah pusat. Terus aku mikir kayak dari dulu tuh kita udah situasinya tuh udah kacau balau, atau bisa dibilang kayak ketimpangannya tuh udah dari dulu gitu ya. Dan kalau dilihat-lihat tuh kayaknya nggak geser-geser ya isu-isu yang dihadapin sampai sekarang gitu. Ya masih amazed aja ya kita bisa sampai 80 tahun itu berarti ada kekuatan-kekuatan yang bisa terus bertahan gitu ya. Salut sih sama Indonesia. Iya, kita bisa bertahan 80 tahun ini menurut gue ya, sampai di titik tahun ke-80 ini karena apa? Karena rakyat. Jadi jangan pernah melupakan yang namanya sejarah.
Karena banyak pelajaran yang bisa kita petik dari situ dan terbukti dari rekomendasi teman-teman ini banyak juga kan tentang sejarah gitu. Betul. Sorry, tadi kan ada bunyi WhatsApp ya. Lu jangan marahin gue ya, itu Toto yang ngirim gue WhatsApp di grup Kepo Buku. Lah terus kenapa bunyi? Tapi dia mengirimkan WhatsApp yang luar biasa kabarnya nih. WhatsApp-nya isinya, DPR akhirnya setuju uang pajak yang berlebih akan dibagikan kepada seluruh masyarakat. Tapi ini di Taiwan. Oke. Informasi yang sangat berharga sekali. Berharga sekali. Terima kasih WhatsApp-nya, Tok. Dan teruslah mengirimkan WhatsApp absurd seperti biasa ke akun Kepo Buku. Habis ini Stephen akan membacakan sebuah puisi menutup acara kita. Tapi untuk saat ini, gua Rane Hafid di Tangerang Selatan. Sambungin dong, lu kayak podcast gitu loh, Tok. Oh, kayak disambungin gitu. Iya, kayak di podcast yang lain gitu loh. Aduh, itu gaya 80-an banget sih. Terus abis itu nyanyi SAFARI Supami. Aduh. Ya udah, Rane, Toto sama Stephen. Makasih banyak. Habis ini Stephen akan kita suruh naik ke panggung untuk menutup segmen ini dengan Toto kumat ketawanya gak berhenti. Tadi tapere corner sekarang ini. Ya Allah ya Tuhanku, mohon maaf ya teman-teman Kepo Buku. Stephen bingung nih, bapak-bapak tua nih kenapa sih ngetawain joknya sendiri gitu loh. Van, next time lu yang ngejok ya Van ya, jangan gue. Oke. Stephen kayaknya agak tegang karena dia menyiapkan diri untuk membacakan puisi. Jadi kita akan tutup dengan sebuah puisi dari Stephen. Puisinya dari siapa pun tadi, Pan? Dari Amal Gaspar, seorang penyair perempuan asal Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Dari buku ya, dari buku kumpulan puisinya dia. Dari buku kumpulan puisi yang berjudul Lagu Tidur. Asik. Oke. Iya. Mantap. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih. Thank you, Tok. Merdeka. Mereka. Tidak ada jalan keluar untuk negeri yang bingung. Jalan-jalan di tubuhnya seperti coretan-coretan di buku gambar kanak-kanak. Telah sekian lama, tidak ada pintu keluar untuk keputusan-keputusan setengah jadi dan ucapan-ucapan bercabang. Ia ingin mengenakan busana baru, yang lebih santun daripada kebohongan. Ia ingin ke toko kain mengganti warna bendera yang mampu mengusap air matanya. Ia lupa setapak untuk pulang pada diri, pada janji puluhan tahun sebelum hari ini. Tetapi hari hampir petang, dan sekujur terlanjur rentah untuk kemungkinan-kemungkinan.